Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Siapa sih yang tidak kesal melihat timnas kesayangan kita kalah di kandang sendiri? Tapi ini bukan akhir, ini sebuah PR dan evaluasi untuk para pemain dan pelatih. Karena berlarut dalam kesedihan tidak bagus karena FIFA ASEAN Cup lebih penting dari AFF, skuad Garuda dikabarkan akan berubah. Gempar, dalam cerita ini, sebuah kabar mengejutkan mulai berembus dari balik persiapan timnas Indonesia. Setelah menyelesaikan agenda di AFF, John Hartman dikisahkan langsung mengalihkan fokus ke target yang lebih besar. FIFA ASEAN Cup disebut menjadi panggung sesungguhnya untuk mengukur kekuatan Garuda sebelum menghadapi AFC 2027. Yang membuat publik semakin penasaran, beredar spekulasi bahwa beberapa pemain yang tampil di AFF kemungkinan tidak lagi masuk dalam rencana untuk FIFA ASEAN Cup. Benarkah Hartman sedang menyiapkan wajah baru timnas Indonesia? Siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan tempatnya? Simak video ini sampai selesai, karena cerita kali ini akan membahas bagaimana proyek besar Garuda memasuki fase yang paling menentukan. Sebelum kita lanjut, kalian bantu subscribe channel ini, jangan cuma jadi fans Garuda saat menang saja. Buat seluruh pendukung Garuda dimanapun berada, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pembahasan seputar timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, Garuda siap terbang lebih tinggi. Mari kita ramaikan dukungan untuk Merah Putih. Dalam video ini, AFF dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai tahap evaluasi. John Hartman dikisahkan memanfaatkan setiap pertandingan untuk melihat siapa saja pemain yang mampu menjalankan filosofi permainannya dengan baik. Bagi sang pelatih, hasil pertandingan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui karakter pemain ketika menghadapi tekanan, menjaga konsentrasi sepanjang laga, dan tetap disiplin menjalankan instruksi hingga peluit akhir. Karena itulah, setelah turnamen AFF berakhir dalam cerita ini, tim pelatih langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Setiap lini dianalisis secara detail. Performa individu, kerjasama antar pemain, hingga kemampuan beradaptasi dengan berbagai skema permainan menjadi bahan penilaian. Tidak ada pemain yang merasa posisinya benar-benar aman. Semua harus kembali membuktikan kualitasnya jika ingin menjadi bagian dari proyek besar Garuda. Dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup dianggap memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya karena level persaingan yang semakin tinggi, tetapi juga karena turnamen tersebut diposisikan sebagai langkah awal menuju target yang lebih besar, yaitu AFC 2027 dan persiapan jangka panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Oleh sebab itu, Hartman dikisahkan ingin membawa skuad yang paling sesuai dengan kebutuhan taktik, bukan sekadar mempertahankan nama-nama yang sudah tampil di AFF. Di tengah proses evaluasi itu, muncul berbagai spekulasi dalam cerita ini bahwa komposisi skuad bisa berubah. Sebagian pemain yang tampil di AFF mungkin harus kembali bersaing untuk mempertahankan tempatnya, sementara pemain lain yang menunjukkan perkembangan positif berpeluang mendapatkan kesempatan. Namun semua itu masih menjadi bagian dari skenario cerita ini. Hartman digambarkan tetap berpegang pada satu prinsip. Siapapun yang paling siap, paling disiplin, dan paling memahami sistem permainan, dialah yang akan mendapatkan kepercayaan. Dalam cerita ini, perubahan komposisi skuad bukan dimaksudkan untuk menghukum siapapun. Justru sebaliknya, hal itu menjadi bagian dari upaya membangun persaingan sehat di dalam tim. Ketika setiap pemain sadar bahwa tidak ada posisi yang benar-benar aman, maka kualitas latihan akan meningkat, semangat kompetisi tumbuh, dan timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan di level Asia. Menjelang FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini, rasa penasaran para pendukung Garuda pun semakin besar. Semua menunggu keputusan akhir dari John Hartman. Apakah akan ada wajah-wajah baru? Apakah beberapa pemain AFF masih mampu mempertahankan tempatnya? Ataukah proyek besar Garuda benar-benar akan memasuki babak baru dengan komposisi tim yang berbeda? Jawabannya, dalam cerita ini, hanya akan terlihat ketika daftar skuad diumumkan. Dan saat itulah, proyek besar yang dibangun John Hartman akan mulai diuji dalam persaingan yang sesungguhnya. Dalam video ini, hasil pertandingan melawan Vietnam menjadi titik balik yang mengejutkan bagi proyek besar Garuda. Penampilan beberapa pemain dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi tim pelatih. Setelah peluit panjang dibunyikan, suasana ruang ganti digambarkan berlangsung sunyi. John Hartman tidak banyak berbicara. Ia memilih mencatat setiap detail pertandingan bersama staf pelatih, mulai dari organisasi pertahanan, transisi permainan, hingga efektivitas lini depan. Dari evaluasi itulah muncul spekulasi bahwa komposisi skuad untuk FIFA ASEAN Cup akan mengalami perubahan. Dalam skenario ini, Hartman dikisahkan menegaskan bahwa tidak ada pemain yang memiliki jaminan tempat di timnas Indonesia. Semua akan dievaluasi berdasarkan performa, bukan nama besar atau pengalaman.
Beberapa pemain yang tampil di AFF disebut harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya setelah penampilan yang dianggap belum sesuai dengan kebutuhan taktik. Namun dalam cerita ini, belum ada nama yang dipastikan keluar. Seluruh keputusan baru akan diambil setelah tim pelatih menyelesaikan evaluasi menyeluruh terhadap setiap pertandingan. Menurut cerita ini, langkah tersebut bukan bertujuan menghukum pemain, melainkan memastikan Garuda datang ke FIFA Asian Cup dengan skuad yang paling siap. John Hartman digambarkan ingin membangun budaya kompetisi yang sehat, di mana setiap pemain harus terus meningkatkan kualitasnya. Siapapun yang mampu menunjukkan perkembangan, disiplin, dan konsistensi akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam daftar akhir. Di saat yang sama, dalam cerita ini, persaingan semakin memanas karena sejumlah pemain keturunan yang terus dikaitkan dengan proyek Garuda disebut berpotensi memperketat kompetisi di berbagai posisi. Situasi itu membuat setiap pemain sadar bahwa satu penampilan buruk bisa membuat persaingan menjadi jauh lebih berat. Tidak ada lagi ruang untuk berpuas diri. Setiap sesi pada akhirnya, dalam cerita ini, pertandingan melawan Vietnam bukan dipandang sebagai akhir perjalanan, melainkan awal dari evaluasi besar yang akan menentukan wajah baru timnas Indonesia. Semua pemain harus siap menerima keputusan apapun demi kepentingan tim. Sebab bagi Hartman, target yang lebih besar bukan hanya AFF atau FIFA Asian Cup, tetapi membangun Garuda yang mampu berkembang menuju AFC 2027 dan perjalanan panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, kekalahan dari Vietnam menjadi awal dari evaluasi terbesar sejak John Hartman mengambil alih kursi pelatih timnas Indonesia. Suasana di ruang rapat tim pelatih digambarkan sangat serius. Rekaman pertandingan diputar berulang kali. Setiap kesalahan dianalisis secara detail, mulai dari organisasi pertahanan, transisi permainan, koordinasi antar lini, hingga penyelesaian akhir di depan gawang. Hartman dalam cerita ini tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Ia ingin memastikan setiap evaluasi dilakukan secara objektif demi kepentingan jangka panjang timnas Indonesia. Dalam skenario ini, muncul pembahasan bahwa beberapa pemain yang tampil di ajang AFF mulai berada dalam posisi yang tidak aman. Bukan karena satu pertandingan semata, tetapi karena tim pelatih menilai mereka belum mampu menjalankan filosofi permainan yang sedang dibangun. Meski begitu, belum ada nama Hartman yang kemudian dikisahkan mengumpulkan dalam cerita cerita pemain ini, dan menyampaikan seluruh pemain pesan tetap yang diberi tegas. kesempatan untuk Ia membuktikan mengatakan diri bahwa melalui menggunakan latihan lambang dan Garuda evaluasi bukanlah lahat hak yang yang sebelum dimiliki daftar squad selamanya. berikutnya ditentukan. Setiap pemain harus mempertahankannya melalui kerja keras, disiplin, dan performa yang konsisten. Tidak ada pemain yang kebal dari evaluasi. Tidak ada pula pemain yang dijamin akan selalu masuk daftar skuad. Semua harus bersaing secara sehat demi satu tujuan, yaitu membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Dalam cerita ini, evaluasi besar tersebut juga membuka peluang bagi pemain-pemain lain yang selama ini terus dipantau. Tim pelatih disebut mulai menyiapkan beberapa alternatif untuk memperkuat setiap lini apabila dibutuhkan. Persaingan di dalam skuad pun semakin ketat. Setiap pemain menyadari bahwa kesempatan membela Garuda harus diperjuangkan setiap hari, bukan hanya mengandalkan penampilan di masa lalu. Menjelang persiapan menuju FIFA Asian Cup dalam cerita ini, suasana kompetisi internal menjadi semakin sengit. Tim pelatih berharap persaingan tersebut mampu meningkatkan kualitas latihan sekaligus memperkuat kedalaman skuad. Karena bagi Hartman, target yang ingin dicapai bukan hanya tampil baik di satu turnamen. Semua keputusan yang diambil diarahkan untuk membangun tim yang lebih siap menghadapi tantangan di level Asia pada AFC 2027 dan terus berkembang dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Kini, dalam cerita ini, seluruh pendukung Garuda menanti satu momen yang paling menentukan, pengumuman daftar skuad berikutnya. Siapa yang berhasil mempertahankan tempatnya, siapa yang harus memberikan ruang bagi pemain lain, dan siapa yang akan memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Satu hal yang diakini dalam cerita ini, proyek besar Garuda memasuki fase baru. Persaingan semakin ketat, standar semakin tinggi, dan setiap pemain harus membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari perjalanan panjang timnas Indonesia. Dalam cerita ini, hasil evaluasi yang dilakukan John Hartman tidak hanya berfokus pada individu pemain, tetapi juga menyentuh seluruh sistem permainan timnas Indonesia. Ia dikisahkan menyadari bahwa jika Garuda ingin benar-benar bersaing di level Asia, maka perbaikan harus dilakukan dari lini paling belakang hingga lini paling depan. Tidak cukup hanya memiliki penyerang yang tajam atau gelandang yang kreatif. Sebuah tim besar lahir ketika setiap lini saling terhubung dan mampu menjalankan perannya dengan disiplin selama 90 menit penuh. Pada sektor pertahanan, dalam cerita ini, Hartman menilai Indonesia masih perlu meningkatkan koordinasi antar pemain. Kesalahan dalam menjaga posisi, keterlambatan melakukan transisi bertahan, hingga kurangnya komunikasi di lini belakang menjadi bahan evaluasi utama. Tim pelatih kemudian merancang berbagai latihan untuk memperbaiki organisasi pertahanan. Karena menurut Hartman, tim yang ingin menjadi juara harus terlebih dahulu mampu bertahan dengan baik sebelum memikirkan bagaimana mencetak gol. Memasuki lini tengah, fokus evaluasi dalam cerita ini beralih pada penguasaan permainan. Hartman ingin para gelandang mampu mengendalikan tempo pertandingan, menjaga penguasaan bola, sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara pertahanan dan lini serang. Ia menilai bahwa menghadapi lawan-lawan kuat di Asia membutuhkan ketenangan dalam membangun serangan, bukan sekadar mengandalkan kecepatan. Oleh sebab itu, latihan pengambilan keputusan, distribusi bola,
dan transisi menjadi bagian penting dari persiapan menuju turnamen berikutnya. Sementara di lini depan, Hertman dalam cerita ini menginginkan Garuda tampil lebih tajam dan efisien. Peluang sekecil apapun harus mampu dimaksimalkan menjadi gol. Tim pelatih dikisahkan memberi perhatian khusus pada penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, dan kerjasama antar pemain di area sepertiga akhir lapangan. Karena pada level kompetisi yang lebih tinggi, satu peluang yang terbuang bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Dalam skenario ini, Hertman juga menekankan bahwa sepak bola modern menuntut semua pemain ikut berkontribusi. Penyerang menjadi orang pertama yang menekan lawan ketika kehilangan bola. Gelandang harus membantu pertahanan sekaligus membangun serangan. Bek tidak hanya bertugas menghentikan lawan, tetapi juga menjadi awal dari proses membangun permainan. Filosofi inilah yang terus ditanamkan agar Garuda memiliki identitas permainan yang jelas dan mampu menghadapi berbagai tipe lawan. Menjelang FIFA Asian Cup dalam cerita ini, setiap sesi latihan menjadi semakin intens. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan yang sama. Setiap lini dituntut berkembang, setiap pemain diminta meningkatkan kualitasnya, dan seluruh skuad diarahkan untuk bergerak sebagai satu kesatuan. Karena bagi Hertman, perjalanan menuju AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 tidak akan ditentukan oleh satu pemain bintang, melainkan oleh kekompakan seluruh tim. Di akhir evaluasi dalam cerita ini, Hertman menyampaikan pesan yang kembali mengingatkan seluruh pemain akan besarnya tanggung jawab mereka. Kalau kita ingin mengubah sejarah, maka perubahan itu harus dimulai dari setiap lini. Dari bek, gelandang, hingga penyerang. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri. Garuda hanya akan terbang tinggi jika seluruh tim bergerak bersama. Kalimat itu menjadi penegas bahwa proyek besar Garuda bukan sekadar mencari pemain baru, melainkan membangun tim yang lebih solid, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.